Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPA 5 akan melakukan percobaan larutan elektrolit. Perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Abdillah. Perkenalkan, nama saya Meka Juliatna Munir. Perkenalkan, nama saya Harunisa. Perkenalkan, nama saya Nova. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmat. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani Usman. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam percobaan pengujian larutan elektrolit. Alat yang pertama yang akan kami gunakan adalah rangkaian. Rangkaian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu aki, paku, lampu, dan sambungan kabel. Ada juga gelas yang dipakai untuk menyangkut larutan. Adapun gelas ukur yang dipakai untuk mengukur air yang akan dipakai. Kemudian sendok. Sendok ini akan dipakai untuk mengaduk larutan tersebut. Baiklah, saya akan lanjut ke bahan. Bahan pertama yang akan kami gunakan adalah gula. Kemudian larutan asam cuka. Kemudian garam. Dan adapun lemon. Dan ada juga deterjen. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada larutan garam. Pertama-tama, kita mengukur air dengan gelas ukur sebanyak 40 ml. Lalu dituang ke dalam gelas. Kemudian garam dicampurkan ke dalam gelas yang berisi air sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Kita melakukan pengujian pada larutan garam dengan memasukkan kedua paku ke dalam larutan. Bisa dilihat, larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat, nyala lampu terang dan gelembung yang banyak. Larutan selanjutnya yaitu larutan lemon. Langkah yang dilakukan yaitu seperti pada larutan garam. Pertama-tama kita memasukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 40 ml. Kemudian larutan lemon kita lakukan percobaan, yaitu memasukkan kedua paku ke dalam larutan. Bisa dilihat, lampu tidak menyala dan
gelembung pada paku banyak. Halo teman-teman, kemudian saya akan melakukan percobaan pada larutan deterjen. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Oke, baiklah, saya akan menguji larutan deterjen apakah dia larutan elektrolit atau non elektrolit. Kita masukkan paku ke dalam larutan deterjen. Jumlah gelembungnya tidak dapat dilihat karena busa dari deterjen dan lampunya redup. Lalu teman-teman, saya akan melakukan percobaan pada larutan cuka. Adapun langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menguji larutan cuka. Pertama-tama kita masukkan kedua paku ke dalam larutan cuka. Seperti yang dilihat, jumlah gelembungnya sedikit dan lampunya tidak menyala. Kemudian, saya akan melakukan percobaan pada larutan gula. Langkah yang dilakukan sama seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita menguji larutan gula, yaitu dengan memasukkan kedua paku ke dalam larutan. Pada larutan gula, terlihat bahwa lampu tidak menyala dan gelembung sedikit. Baiklah teman-teman, setelah kami melakukan percobaan, terlihat bahwa larutan garam adalah larutan elektrolit kuat. Menurut teori, larutan elektrolit kuat adalah semua molekul yang terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Oleh karena banyaknya ion-ion yang terbentuk, maka daya hantarannya semakin kuat. Umumnya, larutan elektrolit kuat adalah larutan garam atau NaCl. Umumnya, larutan elektrolit dibagi menjadi 3, yaitu garam yang dilarutkan dalam air, asam kuat, dan basa kuat. Adapun ciri-ciri elektrolit kuat yaitu 1. Nyala lampu yang terang, 2. Terionisasi sempurna, 3. Derajat ionisasi sama dengan 1, 4. Dapat mengantarkan arus listrik, 5. Banyak gelembung di sekitar katoda. Itulah tadi penjelasan tentang elektrolit kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit lemah. Dari percobaan yang kami lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa deterjen ialah larutan elektrolit lemah. Menurut teori yang saya dapatkan, larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi. Terionisasi maksudnya ionisasi yang tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Adapun ciri larutan elektrolit lemah yaitu yang pertama, penghantar listrik yang kurang baik atau lemah. Yang kedua,
terionisasi sebagian. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi kurang dari 1. Yang keempat, jika diuji larutan elektrolit lemah, lampunya redup dan gelembung gas yang sedikit. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Dari percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka, lemon, dan gula termasuk larutan non-elektrolit. Menurut teori, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat yang terlarut dalam air, namun tidak terurai menjadi ion. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: 1. Tidak bisa terionisasi. Yang kedua, tidak bisa menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, dari semua percobaan yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 larutan, yaitu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Bila alat uji elektrolit menyala terang dan terdapat banyak gelembung, berarti larutan yang diuji coba termasuk elektrolit kuat. Bila alat uji elektrolit menyala redup dan terdapat sedikit gelembung, berarti larutan yang diuji coba termasuk elektrolit lemah. Bila alat uji elektrolit tidak menyala dan tidak terdapat gelembung atau terdapat sedikit gelembung, berarti larutan yang diuji termasuk larutan non-elektrolit. Adapun larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, contohnya larutan garam. Elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan listrik dengan kurang baik atau lemah, contohnya larutan deterjen. Adapun larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya asam cuka, gula, dan larutan lemon. Hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi